Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafati, NIM 19020074. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester pengolahan pencemaran industri. Apa yang dimaksud dengan pengolahan limbah B3? Dan jelaskan. Limbah B3 merupakan suatu kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan. Sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Yang pertama, mudah menyala. Limbah dapat terbakar karena kontak udara, nyala api, air, atau bahan lainnya, mesti dalam satu tekanan standar. Yang kedua, mudah meledak. Limbah pada temperatur dan tekanan standar 125 derajat Celcius, 760 mmHg, atau melalui reaksi kimia dan fisika agar menghasilkan gas dengan cepat dan dapat merusakkan lingkungan. Yang ketiga, infeksikus limbah B3 yang berasal dari kegiatan medis yang dapat menimbulkan infeksi. Beracun, limbah yang memiliki karakteristik beracun dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kelima, reaktif. Dikatakan reaktif apabila limbah tersebut tidak stabil di kondisi normal dan dapat menyebabkan ledakan, mengeluarkan asap, menghasilkan campuran yang mudah meledak. Yang keenam, korosif. Bahan yang dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan proses perangkatan. Sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. Limbah B3 kategori 1. Limbah B3 kategori 1 adalah limbah B3 yang memiliki dampak akut, cepat atau tiba-tiba, dan langsung terhadap manusia, serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, limbah B3 kategori. Limbah B3 kategori 2 adalah limbah B3 yang memiliki efek tidak akut atau tunda, dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. B3. Kategori ini memiliki toksitas yang cenderung bersifat subkronis atau kronis atau jangka panjang. Sebutkan dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan dan cara pemohonan penerbitan izin lingkungan dalam pengolahan limbah B3. Yang pertama, dokumen kelengkapan persyaratan dan cara penerbitan izin lingkungan pada pengolahan limbah B3. Yang pertama, dokumen 1, perubahan persetujuan lingkungan RKL atau RPL. 2, formulir UKM dan UPL. Yang ketiga, perubahan persetujuan lingkungan melalui perubahan kepemilikan. Tata caranya, mengajukan suatu surat permohonan izin pengolahan limbah B3 kepada Menteri dengan kewenangannya. Yang kedua, permohonan izin dilakukan dengan cara mengisi formulir B3. Yang ketiga, permohonan uji coba limbah B3 wajib dilengkapi dengan persyaratan minimal dan mengeluarkan formulir uji coba pengolahan limbah B3. Sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori 1, kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum. 1. Bangunan. 2. Tangki atau kontainer. 3. Silo. 4. Bentuk lainnya sesuai perkembangan iptek. Fasilitas penyimpanan dan limbah B3 kategori 2 sumber spesifikasi khusus. Yang pertama silo, yang kedua bangunan, yang ketiga tempat tumpukan limbah atau waste pile, yang keempat waste impoundment. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Fasilitas penimbunan yang dikenal dalam PP nomor 101 tahun 2014 mencakup fasilitas penimbunan akhir kelas 1, 2, atau 3, sumur injeksi, penempatan kembali di area bekas tambang, atau backfilling, dam tailing, dan atau fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai perkembangan iptek. Sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Yang pertama, solidifikasi dan stabilisasi adalah proses menggunakan aditif berdasarkan sifat fisik
alami dan dari limbah seperti yang ditunjukkan sebagai kriteria teknis dari kekuatan tekanan dan atau penerbililitas digunakan selama proses. Yang kedua, metode insiransi atau pembakaran dapat diterapkan untuk memperkecil volume B3, namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengontrolan ketat agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Yang ketiga, metode bioremediasi dan bioremediasi. Metode pengolahan limbah B3 yang satu ini bisa disebut dengan metode pengolahan limbah secara biologi. Dalam bentuk bioremediasi, limbah B3 diurai atau didegradasi dengan memanfaatkan bakteri ataupun mikroorganisme lain. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan B3, jelaskan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanan. Kategori limbah B3 maksimal untuk penyimpanan. Kategori 1 90 hari, kategori 2 180 hari, kategori 2 tidak spesifik 360 hari, kategori 2 spesifikasi umum 360 hari, kategori 2 spesifikasi khusus 365 hari. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Fasilitas penyimpanan limbah B3. Bangunan. Kategori 1 sumber tidak spesifik, spesifikasi umum, spesifikasi khusus. Tangki dan kontainer. Kategori 1 sumber tidak spesifik umum, spesifik khusus. Silo. Kategori 1 sumber tidak spesifik umum, spesifik khusus, dan yang lainnya. Jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3. Kategori limbah B3, jumlah limbah B3 yang dihasilkan, waktu penyimpanan. Kategori 1 dan 2, 50 kg per hari. Waktu penyimpanan 90 hari. Kategori 1 kurang dari 50 kg hari, 180 hari. Kategori 2 tidak spesifik 360 hari. Kategori 2 spesifik umum 50 kg 360 hari. Kategori 2 spesifik khusus tidak dibatasi 365 hari. Sebutkan periode pelaporan pada tiap tahapan pengolahan limbah B3. Gambarkan mekanisme perizinan pengolahan limbah B3 disertai dengan waktu pada setiap tahapannya. Yang pertama, permintaan kelengkapan administrasi. Yang kedua, pengumuman izin sesuai Permen LH 18/2009, evaluasi kelengkapan administrasi atau dokumen administrasi, dan evaluasi teknis pada kegiatan optimal lalu bila diperlukan. Verifikasi lapangan, per-review teknis, penetapan keputusan, dan penolakan izin, penerbitan izin, dan keputusan penerbitan atau penolakan izin maksimal 45 hari kerja sejak diterimanya surat. Sebutkan jangka waktu proses perizinan pengolahan limbah B3 dan tahapannya. Proses dan jangka waktu validasi 2 hari, verifikasi 5 hari, proses penerbitan 7 hari, verifikasi 10 hari, penerbitan CRO 7 hari. Bukan berlaku izin dari masing-masing pengolahan limbah B3. Penyimpanan 5 tahun, pengumpulan 5 tahun, pengangkutan 5 tahun, pemanfaatan 5 tahun, dan pengolahan 5 tahun. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.